Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas lagi nih sumber yang Anda bagikan. Fokusnya ke bab 4. Ini soal keterampilan penemuan nomor 3, mengamati. Salah satu dari 5 DNA inovator itu kan ya? Betul sekali, mengamati ini penting banget. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya cuma ngeliatin anak kecil nangis itu bisa mengubah desain alat medis yang harganya jutaan dolar? Nanti kita bahas cerita serunya. Kita akan telusuri gimana sih para inovator itu pakai pengamatan. Bukan cuma sekedar ngeliat, tapi benar-benar memahami apa yang terjadi di sekitar mereka. Oke, siap ya, kita bedah. Siap. Dan memang mengamati dalam konteks inovasi ini jauh ya, beda sama sekedar lihat pasif aja gitu. Ini soal kita aktif secara sadar, nyoba ngerti apa sih pekerjaan yang perlu diselesaikan atau istilahnya job to be done, itu buat orang lain, buat pelanggan misalnya. Dan juga ini soal ngelatih kepekaan kita buat nangkep anomali, hal-hal yang aneh atau kejutan, sesuatu yang kok nggak sesuai harapan atau nggak semestinya. Justru seringkali dari situ muncul ide-ide baru yang wah berharga banget. Konsep job to be done ini menarik nih. Jadi, maksudnya orang itu kayak nyewa produk atau jasa buat nyerjain suatu pekerjaan gitu ya. Dan pekerjaan ini katanya ada dimensi fungsional, sosial, bahkan emosional juga. Nah, mengamati ini bantu kita lihat semua lapisannya itu kan? Tepat sekali. Contoh yang paling kuat menurut saya itu Doug Dietz dari GE Healthcare. Dia kan awalnya bangga banget tuh sama mesin MRI yang dia rancang, canggih gitu. Sampai suatu hari dia ngeliat langsung, pakai mata kepala sendiri, ada anak perempuan kecil nangis kejer karena takut mau masuk mesin MRI itu. Oh, pasti kaget ya dia. Banget. Momen itu bikin dia sadar, oke, mesin ini fungsinya emang buat mindai tubuh. Itu tugas fungsionalnya. Tapi ada pekerjaan emosional yang gede banget yang kelewat sama sekali. Yaitu, Yaitu tadi, bikin pasien, apalagi anak-anak, merasa tenang, merasa aman pas proses pemeriksaan. Wah, itu pasti jadi titik balik ya buat dia dan timnya. Tapi seberapa susah sih buat mereka benar-benar kayak masuk ke sudut pandang si anak kecil pas ngelakuin observasi lanjutan? Kan pasti ada tantangan tuh. Keluar dari kacamata insinyur gitu. oh jelas, itu butuh usaha sadar ya. Mesti nyingkirin dulu deh itu metrik-metrik teknis, angka-angka, dan fokus ke pengalaman manusianya. Mereka sampai niat ngamatin taman bermain, museum anak-anak gitu. Buat apa? Ya buat ngerti apa sih yang bikin anak-anak itu nyaman, tertarik, terlibat. Terus hasilnya gimana? Hasilnya luar biasa. Mereka desain ulang total pengalaman MRI jadi kayak petualangan. Ada tema bajak laut, luar angkasa, bahkan lengkap pakai aroma sama suara-suara pendukung. Serius? Sampai segitunya ya? Iya. Dan efeknya, tingkat sedasi pembiusan anak-anak itu turun drastis. Dari tadinya 80%, jadi hampir 0, kurang dari 1% malah. Kepuasan pasien, jelas naik banget. Ini bukti nyata kan, kekuatan ngelihat lebih dari sekedar fungsi teknis aja. Keren banget ceritanya. Ini jadi bikin mikir ya. Kalau di konteks kita sendiri nih, pekerjaan emosional atau sosial apa ya yang mungkin kelewat di balik kebutuhan fungsional yang kelihatan jelas? Nah, selain job to be done ini, sumber kita juga nyorot soal pentingnya ngelihat workaround. Tahu kan? Cara-cara darurat atau solusi seadanya yang dipakai orang. Iya ya, solusi sementara gitu ya. Betul. Contohnya Chuck Templeton tuh. Dia ngelihat istrinya frustrasi ngabisin waktu berjam-jam cuma buat nelpon restoran satu-satu buat reservasi. Itu kan workaround banget. Pengamatan simpel itu akhirnya melahirkan open table. Nah, benar. Selain workaround, ada juga anomali atau kejutan tadi. Kayak Frederick Mazzella, pendirinya BlaBlaCar, dia ngalamin sendiri nih. Waktu itu mau pulang kampung pas Natal, keretanya penuh banget, susah dapat tiket. Tapi pas di jalan, dia malah lihat banyak mobil di jalan tol Prancis itu isinya cuma sopir doang, kosong melompong. Oh, jadi ada kesenjangan gitu ya? Kereta penuh, mobil kosong. Iya, itu anomali kan? Kesenjangan itu yang bikin dia kepikiran, wah ini bisa nih dibikin platform berbagi tumpangan. Bahkan nama BlaBlaCar itu sendiri muncul dari observasi juga. Ternyata penumpang itu pengen tahu tingkat keramaian atau keinginan ngobrol si pengemudi. Jadi bisa milih mau yang banyak ngobrol atau yang diam aja. Unik juga ya, sampai kepikiran nama dari situ. Jadi, anomali ini seringnya nunjukin ada sumber daya yang nggak kepake atau kebutuhan yang nggak ketemu solusinya secara efisien, gitu ya. Kayak contoh lain si Corey Wright.
Dia ngamatin orang Brasil kok kayaknya lebih cepat belajar bahasa Inggris dari nonton film Amerika daripada ikut kursus formal. Aneh kan? Itu anomali dalam metode belajar. Betul, pengamatan itu yang akhirnya jadi cikal bakal movie mouth. Jadi penasaran, anomali atau workaround apa ya yang sering Anda lihat dalam rutinitas sehari-hari Anda? Nah, kadang-kadang nih, buat bisa ngelihat workarounds atau anomali ini dengan lebih jelas, kita justru perlu keluar dari rutinitas. Keluar dari lingkungan yang udah terlalu biasa buat kita. Mengubah konteks itu bisa bikin pengamatan kita jadi lebih tajam. Howard Schultz misalnya, dia dapat inspirasi buat Starbucks itu bukan di Amerika loh. Oh iya, Di mana? Justru pas dia lagi ngamatin suasana, atmosfer sosial, pengalaman unik di kedai-kedai espresso di Milan, Italia sana. Sesuatu yang beda banget dari yang dia kenal. bener juga. Lingkungan baru tuh kayak maksa kita pakai kacamata baru ya. Bisa lewat jalan-jalan, atau mungkin ngunjungin industri yang beda sama sekali. Atau bahkan ngamatin alam, kayak tim insinyur Daimler yang belajar dari bentuk ikan buntal atau boxfish. Kelihatannya aneh ya ikannya, kotak gitu. Tapi ternyata, Aerodinamis banget ya? iya, ternyata sangat aerodinamis. Itu dipakai buat inspirasi desain mobil yang lebih efisien bahan bakar. Menarik. Jadi pertanyaannya mungkin bukan cuma kapan terakhir kali kita ke tempat baru ya, tapi lebih ke gimana kita bisa secara sengaja nyari perspektif beda, bahkan di lingkungan kita sekarang ini. Mungkin dengan ngobrol sama orang yang latar belakangnya jauh beda. Atau nyoba ngelakuin rutinitas pakai cara yang nggak biasa gitu kali ya. Bisa jadi. Intinya sih membuka diri untuk melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda. Oke, jadi jelas banget ya kesimpulannya. Mengamati itu bukan aktivitas pasif nunggu wangsit gitu. Kayak kata Scott Cook pendiri Intuit, ini tuh pengubah permainan besar. Soal ngelihat lebih dalam, ngerti pekerjaan yang sebenarnya, ngenalin solusi darurat, nangkep yang aneh-aneh, dan nyari sudut pandang baru dengan sengaja ngubah cara kita ngelihat. Iya, persis. Observasi itu pencarian aktif, bukan nunggu inspirasi datang sendiri. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda renungkan. Pengamatan kecil apa sih yang disengaja yang bisa Anda lakuin minggu ini? Sesuatu yang mungkin, siapa tahu, bisa ngasih satu sudut pandang baru buat tantangan yang lagi Anda hadapin sekarang. Wah, diskusi yang mencerahkan banget nih. Oke deh, sampai ketemu lagi ya di pembahasan kita selanjutnya.